Mas, Ya. bener nggak kalau masyarakat melihat bahwa Mas AHY itu memang dipersiapkan keluar dari TNI untuk pimpin partainya ayah gitu? Oh, mungkin Mas AHY itu kan di masyarakat zamannya masih di tentara nih. ya. Kita tuh, saya dan teman-teman gitu, dan ya saya yakin masyarakat Indonesia juga kayak gitu, ngelihat Mas AHY itu, wow, ini pasti akan jadi pemimpin di masa depan. Karena kan prestasi di militernya kan yang kayak udah on the track banget gitu. Tapi di tengah jalan ketika lagi bagus-bagusnya tuh Mas, Iya. lagi bagus-bagusnya berhenti dan orang kaget loh. Ya, memang TNI saya juga berupaya ya dalam setiap fase kehidupan termasuk karier itu untuk melakukan yang terbaik sesuai dengan yang saya mampu. Kalau prestasi dicapai itu adalah produk ataupun output dari kerja keras. Itu yang saya yakini. Memang kasat mata, wah enak sekali ya anak presiden kemudian punya kesempatan kesana kesini. Saya pikir ya saya tidak bisa menyalahkan misalnya ada persepsi seperti itu. Tapi Tetapi yang tidak fakta diketahui, anak presiden iya benar gitu iya, kan. tapi yang tidak diketahui di balik itu semua ada kerja keras, Oh, oke. ada determinasi, ada keinginan kuat untuk berbuat yang terbaik. Walaupun juga tidak selalu orang tahu bahwa kita juga mengalami ups and downs ya, termasuk kegagalan dalam kehidupan. Tapi menurut saya biarkan itu menjadi pemacu semangat saya. Nah, ketika saya merintis itu dan banyak orang mengatakan insya Allah punya masa depan yang cemerlang di militer gitu ya. Kemudian saya memutuskan sesuatu yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya oleh mungkin diri sendiri dan juga keluarga termasuk masyarakat yang lain. Nah, saya akhirnya memutuskan untuk melanjutkan pengabdian melalui politik begitu. Nah itu Mas, kaget banget asli. Iya. Nih kalau aku mulai baca ini, aku mau ngobrol sama Mas Agus nih, sampai riset dulu nih jadi lulusan terbaik loh 2011 di Captain Career Course di Fort Benning ya, Amerika Serikat. Terus medali dari Angkatan Bersenjata Amerika Serikat, di Order of Saint Maurice ya. Terus kepala seksi operasi di Brigade Infanteri Lintas Udara, ditugaskan jadi dosen pasca. Terus kemudian 2015 US Army Command and General Staff College di Fort Leavenworth ya. Itu summa cum laude, komandan batalion infanteri dan lain-lain ini. Wow gitu, sampai sukses memimpin latihan bersama pasukan Australia di Darwin. Itu kan kalau diterusin nih, Mas, ada perasaan nyesel nggak sih keluar dari situ? Jujur aja, jujur coba. Enggak sih, Teh. Enggak. Kalau nyesel tidak sama sekali. Ya? Karena kalau saya prinsipnya begini ya, begitu saya sudah mengambil keputusan, tidak boleh ada penyesalan. Karena begitu ada rasa penyesalan sekecil apapun itu, saya tidak bisa sukses untuk selanjutnya. Nah, yang bisa saya lakukan sekarang ini adalah menggunakan semua pengalaman saya miliki selama di militer untuk insya Allah kesuksesan saya dalam pengabdian berikut ini. Tapi kangen nggak situasi Kalau militer? kangen boleh. Kalau kangen ya, kadang-kadang saya merindukan kebersamaan misal dengan prajurit. Itu seru banget. Kita itu dibentuk tuh bener-bener yang bangun pagi-pagi banget dalam sebuah jiwa korsa. Iya. Jadi nggak peduli dia dari mana asalnya, dari keluarga apa. Kalau dia sudah masuk ke dalam masa penggemblengan, kawah candra di muka di akademi militer, kemudian lulus menjadi perwira dan memimpin satuan bersama prajurit dan keluarganya, itu luar biasa. Nggak ada yang bisa menggantikan perasaan itu. Tapi sekali lagi justru saya ingin mengenang masa-masa itu dan saya ingat-ingat kembali apa yang menjadi prinsip-prinsip kepemimpinan militer yang sangat baik untuk bisa saya terapkan sekarang di politik. Apa Dan tuh, ternyata misalnya? banyak sekali Mbak Tendi. Saya bisa mengatakan pertama, militer itu mengajarkan kita untuk berjuang ya secara teguh untuk mencapai tujuan dengan cara-cara yang baik juga.
dan tentunya dibekali dengan disiplin, dengan semangat, dengan soliditas jiwa korsa. Kemudian itu diterapkan juga di partai nggak, Mas? Saya akan lakukan itu. Karena banyak yang membandingkan, beda sekali loh militer dengan memimpin partai politik. Partai politik itu penuh dengan intrik, penuh dengan kepentingan. Banyak yang diucapkan apa, di belakangnya apa gitu. Memang benar, saya sekian lama di politik ini juga semakin memahami memang luar biasa dinamikanya di politik ini. Tapi itu adalah realitas yang menurut saya bisa sebetulnya kita memilih jalan di politik yang juga civilized, tidak semuanya itu atas dasar kepentingan sesaat, tetapi long term view, long term vision yang harus kita capai bersama-sama. Nah, saya menggunakan beberapa prinsip kepemimpinan tadi untuk memimpin partai politik sekarang. Nah, mudah-mudahan semakin lama semakin solid, ya, karena saya yang perlu lakukan ini adalah melaksanakan konsolidasi internal dulu supaya semakin kokoh. Di samping itu tentunya kita ingin berbuat lebih banyak lagi untuk masyarakat. Mas, bener nggak kalau orang melihat, masyarakat melihat bahwa Mas Ahaye itu memang dipersiapkan keluar dari TNI untuk pimpin partainya ayah gitu? Oh, mungkin nggak sejauh itu ya, karena juga kan kita nggak pernah tahu ya takdir garis tangan kita TNI. Saya tidak pernah membayangkan saya memutuskan. Iya, waktu itu ada plan itu nggak? Nggak ada, tidak ada. Tapi itu semua saya yakini memang ada panggilan, ada calling yang lebih besar lagi. Dan saya tentu istikharah waktu itu beberapa kali untuk mendapatkan petunjuk apakah memang ini saatnya. Jawaban istikharahnya apa tuh? Iya, saya digerakkan untuk mengambil sebuah pilihan yang tidak mudah, tetapi ketika itu saya ditunjukkan bahwa dengan mengambil keputusan itu, mengakhiri pengabdian TNI dan kemudian masuk ke dunia pengabdian baru melalui jalur politik, itu saya bisa berbuat lebih luas lagi, lebih banyak lagi untuk masyarakat, bangsa dan negara. Saya mencintai profesi saya dengan sepenuh hati ketika itu sebagai perwira TNI, tapi ada panggilan lain yang lebih besar. Pepo dan Memo sempat kaget nggak? Putusanmu itu gitu kan? Justru Ibu yang mengingatkan, apa kamu siap benar? Karena ini berbeda sekali. Bagaimana dengan karirmu di TNI dan lain-lain. Tapi semuanya yang saya bahagia itu adalah kedua orang tua saya dari dulu sejak saya kecil tidak pernah mendikte saya untuk kamu harus masuk tentara. Tidak pernah. Justru ketika saya ingin menjadi tentara seperti ayah saya, justru bapaklah yang menyampaikan, ini ada konsekuensi yang harus kamu tahu, bahwa tidak semudah dan tidak seenak yang dibayangkan. Resikonya real. Resiko dalam latihan, resiko dalam tugas operasi, pertempuran, dan lain-lain, termasuk meninggalkan keluarga. Kalau kamu siap, kalau kamu sudah tahu semua resiko itu, mari kita siapkan baik-baik agar bisa menjadi perwira yang sukses. Nah, sama halnya itu ketika saya masih remaja tuh. Apalagi sekian puluh tahun kemudian ketika saya sudah menjadi manusia yang mandiri dan dewasa, tentu tidak pernah ada paksaan didikte oleh Pak SBY atau siapapun untuk memutuskan meninggalkan TNI atau mengakhiri pengabdian TNI. Itu juga adalah keputusan pribadi yang saya tentu konsultasikan dengan istri, dengan orang tua, segala resikonya, sehingga nggak menyesal. Dan begitu sudah saya ambil keputusan, ya saya move on dan saya melihat ke depan. Sempat move on, nyoba juga di DKI kan? Itu move on yang luar biasa. Orang juga masih wow, aye gitu di situ. Ya, memang pertama kali saya keluar dari TNI itu adalah untuk menjadi kandidat di pemilihan gubernur DKI Jakarta. Nah, itulah adalah tempaan pertama saya yang luar biasa menurut saya, karena pertama kali masuk politik. Iya, banyak kagetnya karena ternyata baru mengetahui lebih dekat lagi bagaimana kehidupan dan kontestasi politik yang penuh dengan intrik tadi. Ya, jadi mendapatkan serangan dari sana sini, macam-macam deh. Saya sampai bertanya pada diri sendiri, apa iya politik seperti ini yang harus berlaku di negeri kita? Bukankah harusnya bisa lebih mengedepankan akal sehat, kemudian mengedepankan pemikiran-pemikiran, apa serangan visi. Intrik seperti apa yang ditujukan untuk AHY? Macam-macam teh. Pemenuhan karakter yang berlebih-lebihan menurut saya juga nggak sehat. Hoax ya, black campaign yang dilakukan secara masif
sistematis merasa itu juga. ditujukan untuk AHY supaya AHY nggak kepilih gitu misalnya. Iya, saya Oh, merasakan iya. tentunya ada yang begitu, tapi saya katakan itu part of the journey. Jadi justru saya akhirnya mengambil hikmah, mungkin baik sekali Allah telah memberikan saya sebuah kegagalan, apapun alasannya ya, agar saya lebih menyadari bahwa perjuangan itu tidak selalu mudah, apalagi untuk menjadi pemimpin, tidak mudah. Mau nyoba tahun 22 nggak? Mau nggak, Mas? Ya, saya belum memikirkan yang seperti itu ya. Atau 2024? Ya nanti kita lihat situasi, kita lihat perkembangannya seperti apa. Tapi bagi saya sekarang yang paling penting mempersiapkan diri dengan baik. Oke. Termasuk ketika saya pertama kali di Pilgub Jakarta itu, ya saya akhirnya menyadari bahwa semua itu membutuhkan persiapan yang matang, penempaan diri. Kita harus semakin kuat, baik mentalnya, kemudian juga melengkapi dengan segala wawasan dan pengetahuan. Karena menjadi pemimpin memang tidak mudah, dan tidak boleh kita tidak mempersiapkan diri. Saya termasuk orang yang meyakini bahwa leaders are made, bukan sekedar dilahirkan. Jadi leaders itu dibentuk, dibuat dalam konteks dipersiapkan, ditempa, diberi penugasan dan lain sebagainya. Nah itu pula yang sekarang saya sedang lakukan, Mbak. Bahwa ini berarti proses sekarang tuh penempaan atau? Iya, termasuk penempaan. Jadi setiap hari saya merasa bagian dari penempaan panjang itu, supaya benar-benar siap one day. Pas aku datang ke rumahnya Mas AHY kan aku sempat ke samping tuh, yang di kolam renang. Aku sekilas lihat kayak lagi mimpin rapat gitu. Oh iya, iya. Itu saya itu biasa tiap hari, pagi, siang, sore. Ya, hampir tiap hari. Jadi saya selalu membiasakan untuk selalu mereview apa yang terjadi saat ini di dunia dan di Indonesia. Karena kita nggak boleh merasa Indonesia itu terlepas dari situasi dunia, kawasan ya, di Asia Pasifik, Asia Tenggara, semuanya pasti saling terkait satu sama lain. Jadi kita harus membicarakan juga situasi dunia, geopolitics, geoekonomi dan lain sebagainya. Nah, baru masuk ke tingkat nasional, bahwa semua daerah di Indonesia juga saling terhubung satu sama lain. Pusat dan daerah juga demikian. Nah, baru lebih spesifik lagi kita melihat isu apa yang hari ini menjadi perhatian publik. Dan juga apakah ada hal-hal yang perlu kita perjuangkan. Misalnya, saya di Partai Demokrat ini kan tidak hanya memiliki struktur di 34 provinsi, 514 kabupaten kota, tapi juga kami punya kepala-kepala daerah yang saat ini juga mendapatkan amanah memimpin di berbagai wilayah, dan juga ingat anggota parlemen, anggota dewan, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten kota. Nah, saya ingin kita semua kompak dan bisa menyuarakan aspirasi rakyat, termasuk juga memberikan kritik ketika pemerintah kita rasakan misalnya kurang berpihak pada keinginan rakyat, begitu. Tapi tentu kritik yang membangun, bukan asal kritik, asal menyalahkan. Saya nggak senang hanya ingin menjatuhkan siapapun. Ada nggak keinginan Demokrat rebut lagi kejayaan seperti zaman Pak SBY? Oh ya, tentu. Saya pikir semua partai politik, termasuk Partai Demokrat, berharap untuk terus memiliki eksistensi yang baik di tengah-tengah masyarakat. Itu pula yang sedang saya bangun, Teh, bahwa kita berharap dengan cara-cara yang baik, ya, termasuk juga dalam suasana pandemi krisis pandemi COVID-19 ini, kita mencoba untuk lebih dekat dengan masyarakat, tentunya ya, sehingga mudah-mudahan semakin dipercaya juga. Itu adalah